Kami DPW PAN Kalimantan Selatan dan seluruh DPD PAN se-Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami siap mendukung dan berjuang untuk memenangkan beliau sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Gubernur Jawa Tengah harusnya datang, tapi saya nggak ngontak karena saya tahu itu nggak pas, gitu. Nggak pas, ya. Jadi memang saya nggak. Panitia sudah saya kasih tahu, tapi panitianya ngotot karena banyak sekali di sini di PAN yang ngepannya tuh ngefan, bukan ngefan sama Pak Ganjar tuh banyak. Tokoh yang berkembang, tokoh muda yang berkembang karir politiknya, mendapatkan dukungan masyarakat cukup besar, tetapi orang-orang partai menilai ini terlalu dini, terlalu tergesa-gesa. Karena ada mekanisme di dalam partai politik. Apalagi kalau tadi dikatakan, kalau ada pihak yang sampai mendeklarasikan bahwa akan mengusung orang tertentu, orang tersebut akan kena sanksi. Tapi kita ingat, kalau yang mendeklarasikan itu orang partai, kalau yang mendeklarasikan itu orang internal PDIP akan kena sanksi PDIP karena sanksi partai itu hanya berlaku untuk anggota partai. Kan itu teorinya. Saya Mas Gibran itu tugasnya satu. Sekarang ngurusi pandeminya beres, ngurusi dodolan, ya. Ngurusi dodolan, ngelatih mereka, tugasku itu. Jika pandemi kita selesaikan secara total, ya. Urusan-urusan yang lain itu sudah dijelaskan. Pokoknya cerita Capres sudah ditentukan oleh partai Bu Mega nanti, ya. Partai PAN terang-terangan dukung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Partai PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu mulai terang-terangan menunjukkan dukungan ke Ganjar Pranowo. Kami DPW PAN Kalimantan Selatan dan seluruh DPD PAN se-Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, ucap Muhyiddin. Menurut Muhyiddin, keputusan menjadikan Ganjar sebagai capres dicapai dalam rapat internal DPW PAN Kalimantan Selatan. Namun DPW PAN Kalsel sendiri sebenarnya sudah sejak lama memantau karakter kepemimpinan serta kinerja Ganjar, baik saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah maupun bila dirunut kembali saat dia masih berkiprah sebagai anggota DPR. Di dalam rapat terakhir, jajaran pengurus DPW PAN Kalsel sepakat bahwa Ganjar merupakan sosok pemimpin cerdas yang kreatif, demokratis, bisa menemukan solusi bagi berbagai permasalahan rakyat. Baik dari aspek karakter maupun kinerja, jelas Pak Ganjar adalah sosok pemimpin yang cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Kita sudah melihat hal itu begitu baik, tuturnya. Keputusan resmi DPW PAN Kalsel, kata Muhyiddin, akan diusulkan ke Dewan Pengurus Pusat atau DPP PAN agar Ganjar bisa menjadi capres resmi PAN. Selanjutnya, keputusan pencapresan Ganjar oleh PAN diharapkan bisa berlanjut diperjuangkan di tingkat Koalisi Indonesia Bersatu, di mana PAN juga menjadi anggotanya. Setelah melihat sosok beliau, kami dengan senang hati deklarasi pada hari ini. Harapan kami mudah-mudahan DPP PAN menerima suara akar rumput ini dan juga secepatnya mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden resmi PAN serta mengkomunikasikannya ke KIB, papar Muhyiddin. Bursa Capres 2024, elektabilitas Ganjar Pranowo melejit ungguli Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar Pranowo melejit di tengah ramainya bursa pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo menunjukkan peningkatan dibandingkan tokoh lainnya di bursa pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ganjar Pranowo unggul di lembaga survei Carta Politika untuk kandidat Capres 2024. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut posisi Ganjar unggul telak dibandingkan kandidat lain. Menurut Yunarto, elektabilitas Ganjar meroket hingga hampir menyentuh angka 70%. Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan raihan 68,3%, katanya dalam rilis survei pada Kamis 13 Oktober 2022.
Elektabilitas Ganjar jauh melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sedangkan posisi Prabowo bahkan jauh di bawah Ganjar dengan raihan 7,5%, disusul Anies yang sebesar 6,6%. Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi publik sebagai calon presiden. Diikuti urutan berikutnya yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil, terang Yunarto. Sementara di Provinsi Lampung, elektabilitas Ganjar juga meroket di angka 32% di simulasi 10 nama. Sementara elektabilitas tokoh-tokoh lain seperti Prabowo hingga Anies kembali berada di posisi bawah dengan perolehan 24,9% dan 20,9%. Di Kalimantan Tengah, elektabilitas ketiga nama yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies bersaing ketat di 3 teratas. Ganjar mendapat 22,3%, sementara Prabowo 26,6% dan Anies sebesar 21,4%. Survei di Jateng dilakukan pada 20 sampai 27 September 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,83%. Kriteria responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih yang diwawancara tatap muka atau face-to-face interview. Sampel dipilih dengan metode sampling multistage random sampling. Di Provinsi Lampung, survei dilakukan dengan kriteria yang sama, dengan jumlah responden 800 dan margin of error sebesar 3,46%. Sementara survei di Kalteng dilakukan pada 28 September sampai 4 Oktober 2022 dengan 800 responden dan 3,46% margin of error.